today? Ya, jangan lupa bahagia ya guys. Oke, baik Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Hari ini kita akan saya Dr. Gigi Silvian Kesuma MPH Widya Iswara Ahmadiyya pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi Bapak Ibu semua dalam materi pelatihan budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Are you okay? Baik Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu sudah diberikan beberapa tayangan-tayangan, modul, kemudian film singkat, ya, film pendek, dan beberapa materi lainnya. Apakah Bapak Ibu sudah mengaksesnya? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mereview sedikit sejauh mana Bapak Ibu sudah memahami manajemen risiko ini. Nah, silahkan masing-masing dengan Android-nya, silahkan dibuka dan ketik Bitly. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan dalam kuis, silahkan dikerjakan. Ya, dikerjakan dengan happy tentunya ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, tentang peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, di situ banyak hal-hal tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Ya, nah ini masih berkaitan dengan budaya risiko, ya, manajemen risiko yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya membangun budaya peduli risiko dan manajemen perubahan serta implementasi pada organisasi sektor publik. Nah, apa saja itu? Risk awareness culture atau budaya peduli risiko. Betul sekali, Bapak Rahman. Yaitu suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Nah, dalam sebuah organisasi tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa untuk mengenali risiko, maka yang pertama-tama adalah mengidentifikasi risiko tersebut, kemudian menganalisa, kemudian mengevaluasi untuk memastikan apakah risiko yang diidentifikasi tersebut perlu mendapatkan perlakuan risiko tertentu. Nah, Bapak Ibu sudah menonton film Three Lines of Defense. Ya, gimana Bapak Ibu? Nah, jadi memang dalam organisasi itu ada 3 pertahanan. Nah, ini yang sudah menjadi framework dalam ERM-nya, Risk Management. Ini ada yang tahu? Iya, betul sekali. Nah, hubungan tata kelola organisasi dan ERM ini yaitu seseorang atau top manajemen itu berkaitan dengan bagaimana menjadi good governance. Nah, itu manajemen risiko dan krisis, pencegahan krisis itu berkaitan dengan berhubungan sangat erat dengan public accountability dan public security. Ya, ada stakeholder engagement-nya dengan public security, kemudian sustainable goals, ya, tujuan. Nah, pada tayangan film singkat yang Bapak Ibu sudah saksikan, kita saksikan bersama tadi, ada tiga lapis pertahanan, yaitu pertahanan lapisan pertama apa, Bu Yuli? Silakan. Terima kasih Bu Yuli.
Betul sekali. Tahanan lapisan pertama adalah dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi organisasi yang melakukan aktivitas operasional organisasi sehari-hari. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berada sebagai ujung tombak dalam organisasi. Yang kedua, lapisan yang kedua adalah dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang sudah terstruktur. Ya, oke. Dan Ibu Ratna, lapisan ketiga kira-kira tadi pertahanan lapisan ketiga, bagus sekali, benar sekali Bu, dilaksanakan oleh auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Nah, itulah 3 lapis pertahanan yang ada di dalam organisasi. Nah, bagaimana kita mengembangkan budaya risiko? Nah, ada tahapan. Yang pertama, yaitu membentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Begitu kan yang didapatkan tadi dari kelompok 1? Oke, kesimpulannya. Nah, kemudian menyusun manual kode etiknya, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. ASN adalah pelayan publik. Ya. Dan dari kelompok 3 tadi merekrut dari kelompok 2 memberikan bahwa tahapan pengembangan budaya risiko adalah menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen, menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko, dan memberikan insentif guna mendorong pegawai dalam mengelola risiko dengan baik. Dan yang terakhir kelompok 4 menerapkan menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan, memasukkan penilaian kinerja, mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Ya, terima kasih Bapak Ibu dalam partisipasinya tadi dalam diskusi kelompok dan pembelajaran bersama. Nah, Bapak Ibu, sekarang apa saja sih langkah-langkah penting dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko? Ya, dari hasil brainstorming yang Bapak Ibu sudah lakukan, ini yang berada di picture ya, kita sebutkan, yaitu komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama, tone, head, and stop. Ya, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko, knowledge sharing, kesinambungan dan konsistensi, dan ketetapan metode pengembangan manajemen risiko. Oke, baik. Yang berikutnya adalah manajemen perubahan. Change management adalah betul sekali wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi. Luar biasa, ya. Dan Bapak Ibu lah sebagai agen-agen perubahan yang di dalam organisasi. Apa tujuan manajemen perubahan di dalam organisasi? Ya, baik untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal. Misalnya, sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan dan lainnya, serta di lingkungan eksternal, yaitu perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi.
dan implementasi strategi organisasi. Baik. Nah, tentang manajemen perubahan, ada tipe-tipe perubahan, yaitu silakan Ibu. Betul sekali. Yang pertama adalah perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Kemudian yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Dan yang ketiga adalah perubahan inovatif. Nah, Bapak Ibu diharapkan nanti dalam manajemen perubahan ini memberikan sesuatu yang inovatif, yang bermanfaat bagi organisasi maupun stakeholder internal dan eksternalnya. Ya, yaitu perubahan yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Nah, apa saja komponen pada manajemen perubahan? Kembali, tadi kita sudah melakukan brainstorming, ya. Komponen-komponen itu adalah tujuan perubahan, aspek strategis yang perlu diubah, strategi perubahan yang diterapkan. Wow, betul sekali, Pak Rahmat. Sumber daya, pimpinan perubahan, agent of change, organisasi, dan target audiens yang pasti. Nah, itulah komponen-komponen pada manajemen perubahan. Selanjutnya, tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Nah, kita bagi tiga, yaitu individu, kemudian perubahan individu, kemudian perubahan organisasi, dan yang terakhir adalah perubahan kemampuan organisasi. Jadi organisasi harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Siapa yang melakukannya? Siapa pelaksananya? Kita lah sumber daya yang berada di dalam organisasi tersebut. Setuju Bapak Ibu? Ya, baik. Bulan, dibungkus. Oke. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita buat penggulatan ya dari hasil pembelajaran kita dari pagi tadi hingga sore hari ini. Nah, mari kita simak. Ya. Jadi yang pertama dalam manajemen risiko ini dan budaya risiko ada yang kita rangkum, yaitu bahwa setiap organisasi menghadapi ketidakpastian dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya, dan tidak setiap organisasi siap menghadapi ketidakpastian tersebut. Nah, daya tahan organisasi terhadap resiko dan tergantung pada bagaimana organisasi tersebut mempersiapkan diri secara sistematis terhadap eksposur resiko yang mungkin dihadapi. Ya. Kita harus terbiasa, kita harus membangun budaya resiko di dalam organisasi. Oke? Ada yang mau tambahkan? Baik. Yang kedua, kekuatan yang paling fundamental adalah terciptanya budaya risiko atau risk culture, di mana organisasi sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis risiko, risk-based decision making, ya, serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya, risk and control, dalam setiap proses bisnis organisasi. Ya. 3. Membangun dan memelihara kultur sadar risiko pada organisasi harus diwujudkan secara nyata. Dalam hal ini, ya, organisasi harus terus-menerus membangun lingkungan internal yang kondusif untuk memungkinkan proses manajemen risiko berjalan dengan lancar. Manajemen perubahan merupakan pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah individu. Selain itu, perubahannya tadi tim, betul sekali, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Ya, apa Bapak Ibu? Untuk menumbuhkan budaya organisasi yang peduli risiko. Nah,
Perubahan ini berhubungan dengan arah struktur, berhubungan dengan arah struktur dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah, saya persilahkan Bapak Budi, Ketua Kelas, Ketua Angkatan, silakan. Ya, untuk membangun budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi pengembangan budaya peduli risiko yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal auditor. Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang kita bisa rangkum. Saya ingin mengucapkan sampai jumpa kembali Bapak Ibu semua. Kita akan bertemu pada mata pelatihan berikutnya. Saya senang sekali berada di tengah Bapak Ibu yang sangat antusias dalam kita melakukan pembelajaran. Saya fasilitator Bapak Ibu Silviana Kesuma. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.